orang berbuat dosa dan maksiat, kalau nggak ada sinyal itu lebih berbahaya daripada orang berbuat dosa dan maksiat tapi masih ada sinyalnya, ada tandanya. Seperti orang kalau lagi contoh aja ya, orang kalau mabuk minum minuman keras, muntah sama nggak muntah, itu justru lebih bahaya orang yang minum minuman keras tapi nggak muntah, nggak ada sinyal, berarti sudah kebal saking sering. Orang kalau berbuat dosa, orang kalau berbuat maksiat, hatinya nggak tenang, nggak nyaman, nggak bisa tidur, anaknya nakal, ya, susah baca Quran. Oh berarti itu ada sinyal, ada tanda dari Allah. Ada orang itu kena darah tinggi, kalau hipertensi itu kan ada dua ya, kalau secara kedokteran. Ada yang pusing, ada yang nggak pusing. Kalau kata Pak Dokter itu justru bahaya yang nggak pusing, nggak ada sinyal. Kalau orang darah tinggi sakit kepala belakangnya, dia bisa berhenti aktivitasnya, dia gunakan untuk istirahat, untuk tidur dan lain sebagainya, karena sudah dikasih sinyal. Yang bahaya adalah orang sakit tapi tidak ada sinyal. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama supaya Allah membukakan pintu rizki, perbanyak istighfar. Sebagaimana firman Allah di surat Nuh, surat 71 ayat 10, 11, 12 ya, di juz 29. Allah berfirman, Fakultus taufiru rabbakum innahu kana ghaffaroh. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguh Allah Maha Pengampun. Kalau kamu sudah minta ampun, kamu sudah istighfar kepada Allah, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat, wa yumditkum bi amwal wa banin, dan Allah akan memperbanyak hartamu dan anakmu. Nah, sudah sangat jelas bahwa istighfar itu akan membuat orang rizkinya ditambah oleh Allah, diperbanyak oleh Allah hartamu dan anak-anakmu. Ustadz, kalau kami sudah istighfar tapi kok anak si ora pancet bertambah, harta juga enggak bertambah. Jangan salahkan istighfarnya, salahkan pelakunya. Kalau kata seorang ulama, jikalau istighfar tidak membuahkan buah daripada istighfar, maka sesungguhnya istighfar yang demikian itu adalah istighfar yang perlu diistighfari. Jadi istighfar yang efek apa-apa. Bahasa gampangnya istighfar kayak gini ini perlu diistighfari. Sama halnya gini, ada orang mohon maaf lihat maksiat, matanya lihat maksiat tapi mulutnya sambil istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah kok gitu sih, ya Allah bajunya kurang, ya Allah masya Allah. Mulutnya istighfar tapi mata maksiat, berarti itu istighfar yang perlu diistighfari. Mbok 100 kali, mbok 200 kali, mbok 1000, 2000 kali beristighfar nggak akan ngefek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian juga surat Hud ya, di dalam surat Hud ayat 52 tadi Nabi Nuh nyuruh istighfar, Nabi Hud alaihissalam juga nyuruh istighfar. Nih buahnya, Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallau mujrimin. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu taubat kepadanya. Hei kaumku, ayo istighfar, minta ampun, taubat kepada Allah. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat lebat atasmu, dan Dia akan menambah kekuatan kepada kekuatanmu, dan jangan kamu berpaling dengan berbuat dosa. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, Nabi Hud memerintahkan kaumnya untuk beristighfar yang dengannya Allah akan menghapus dosanya dan kemudian Allah akan menambah kekuatan. Nah, ini poinnya. Kalau Anda sudah mulai lemah, mulai enggak kuat, maka perbanyak istighfar. Allah akan nih, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambah kekuatan untuk kalian. Dan ingat teman-teman sekalian, maksiat, dosa itu akan melemahkan pelakunya. Orang berbuat dosa itu enggak semangat, futur, down, ya, rasa-rasan. Iya, memang rumusnya gitu. Orang kalau berbuat dosa, orang kalau berbuat maksiat, enggak nyaman, enggak enak bangun malam. Betulan, ingat ya, orang kalau berbuat dosa dan maksiat, yang pertama Allah akan menghukum atas dosa dan maksiatnya itu
bukan lewat wajahnya menghitam, wajahnya keluar bisulnya atau enggak. Orang kalau berbuat dosa dan maksiat, yang pertama Allah hukum itu hatinya dikasih nokta hitam 1, 2, 3, enggak tobat-tobat, hatinya wireng sampai lewis kadung ireng. Kalau sudah terlanjur hitam hatinya, dinasehati kayak apapun, diceramai oleh siapapun, jangankan ustadz kampungan kayak kami ini, nabi yang ceramah pun juga enggak akan ngefek. Qur'annya jelas, hadisnya sahih, ayatnya jelas tegas, sik dibantah. Yang bermasalah bukan penceramahnya, yang bermasalah bukan ayat Qur'annya, hadisnya, tapi yang bermasalah hatinya, ya. Maka ini Nabi Hud menyuruh kaumnya untuk berbanyak istighfar. Bahkan di dalam ayat yang lainnya, surat Hud ayat 3, Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasana ila ajalim musamma. Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu, istighfar, minta ampun, dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, Allah akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai waktu yang ditentukan. Jadi kalau Anda ingin dikasih yang the best oleh Allah, premium kelas, perbanyak istighfar. Ini Allah janji, yumatti'akum mata'an hasana, Allah akan kasih nikmat kamu kenikmatan yang baik, ya. Perbanyak istighfar. Bahkan Nabi SAW itu beliau beristighfar sehari 70 sampai 100 kali. Riwayat lain mengatakan itu sekali istighfarnya Nabi. Nabi duduk longgo, istighfarnya 70 sampai 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, terus. Apalagi teman-teman sekalian, mulut ini kalau biasa istighfar, mulut ini kalau biasa ngomong yang baik, maka dia enggak akan kober ngomong yang jelek. Sekali lagi, lisan jikalau biasa ngucap yang baik, maka lisan enggak akan kober, enggak biasa mengucap dengan kalimat yang buruk. Karena kebaikan dan keburukan itu enggak bisa bercampur. Orang biasa istighfar ora iso misuh. Orang biasa misuh enggak bisa istighfar. Orang biasa berzina dia enggak akan menikmati istrinya. Orang biasa minum khamar dia enggak akan nikmat minum teh. Kenapa? Allah akan mencabut kenikmatan yang halal saat orang itu hobi dan gemar menikmati yang halal, menikmati yang haram. Allah cabut. Gemar dangdutan telinganya, susah mendengar Quran. Mata gemar melihat maksiat, Allah cabut nikmatnya untuk melihat kebaikan. Makanya orang kalau gemar melihat maksiat, melihat porno, melihat yang tidak baik, dia enggak nyaman. Ada tayangan di medsos gitu, Al-Quran, pengajian, dia skip. Kenapa? Matanya enggak nyaman, karena sudah terbiasa dengan yang buruk. Maka para ulama mengatakan, wa nafsuka insyaghalatska, dan demi nafsumu, hatimu, jiwamu, kalau kau sibukkan dengan kebaikan, maka keburukan tidak akan nyibukkan dirimu. Orang biasa duduk di tempat maksiat, diskotik, bar, dia enggak nyaman duduk di masjid, karena Allah sudah mencabut nikmat yang halal, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, solusinya adalah istighfar. Dan juga ada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i serta Ibnu Majah dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, man aktsarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa, kalau ada lafadz barang siapa atau man, itu artinya, man itu artinya barang siapa, bukan madrasah aliyah negeri, ya. Man itu barang siapa, isim mausul yadullu alal am, huruf sambung yang menunjukkan umum, sapa wae, siapa saja yang memperbanyak istighfar, laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesedihannya kelapangan dan setiap kesempitannya jalan keluar, dan Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ada 3 janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shadiqul masduq. Shadiqul masduq itu orang yang jujur
dan orang lain membenarkan. Sodik itu jujur, benar. Masduk, musuh pun membenarkan beliau. Kalau kita kan mungkin sing ngarani awak dhewe iki jujur kan mek koncone dhewe. Musuh belum tentu mengakui kita jujur. Nabi sodikul masduk. Nabi berjanji orang kalau istighfar, perbanyak istighfar, satu, Allah akan menjadikan setiap kesedihannya kelapangan. Ya, dia nggak jadi sedih, lapang terus. Anda kalau sedih teman-teman, demi Allah ya, bukan karena nggak punya uang, bukan karena masalah, karena kurang istighfar, karena dosa itu membuat orang sedih. Maka solusinya perbanyak istighfar. Allah akan hilangkan kesedihan Anda. Bahkan kebiasaan orang-orang solih, bahkan Nabi SAW ketika beliau suntuk, loh Ustadz kok Nabi kok suntuk? Iya, bagaimana beliau nggak sumpek ya? Beliau seorang Nabi, seorang Rasul, seorang Presiden, suami dari 11 istri, ayah bagi anak-anaknya, kakek bagi cucu-cucunya, panglima perang. Wahyu sewaktu-waktu turun kepada beliau. Beliau kan sibuk luar biasa. Sampai ada riwayat Nabi nggak kober motong rambutnya panjang itu kan karena kesibukan beliau. Beliau kalau sumpek, beliau duduk dan istighfar. Demikian yang dilakukan oleh orang soleh. Anda kalau sumpek coba rasakan betul. Duduklah sejenak, istighfarlah 100, 200 atau 300 kali. Allah akan hilangkan kesumpekan Anda. Allah akan hilangkan kesedihan Anda. Dan bahkan Nabi SAW berjanji wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang enggak diduga-duga. Mungkin lu kok bisa sih dia order ke saya? Ya mungkin ojek online gitu ya. Duduk nunggu sambil istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar 100, 200 tiba-tiba HP-nya bunyi, ini adalah janji dari Rasulullah SAW. Inilah solusi pertama, kunci rezeki yang pertama yang telah kita bahas, yaitu perbanyak istighfar. Cara membuka rezeki itu akui dosa, ketuk, sesali pintu dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dengan memperbanyak istighfar, insya Allah Allah akan membuka rezeki kita. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.